Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku seiman, saqidah sebangsa dan setanah air, jumpa lagi kita dalam konten Islam tekstual-kontekstual yang membahas isu-isu faktual hari ini. Dan dalam kali ini kita bahas dulu tentang maunah. Maunah ini adalah kelebihan keutamaan yang diberikan Allah kepada manusia terhadap seorang yang namanya Putri Aryani yang menyandang disabilitas tapi mampu menjadi tampil di sebuah ajang internasional di American Got Talent di Amerika setelah sebelumnya menjadi finalis dari 11 finalis yang kemarin dilaksanakan di Las Vegas, Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 28 September 2023. Kita dalam kesempatan ini mengacungkan jempol, mengacungkan 10 jari lah, angkat tangan kepada seorang wanita, seorang gadis yang usianya masih muda belia, namun mampu menyumbangkan nama besar Indonesia, bahwa pemuda-pemudi Indonesia ini ya bukan kaleng-kaleng lah kita bilang. Artinya setelah menjadi finalis dan setelah dari 11 finalis tersebut kita ketahui beliau mendapatkan urutan yang keempat. Walaupun demikian kita mengetahui bahwa dari 5 finalis yang diambil dari 11 finalis tersebut, hanya beliaulah yang berkarakter atau menyumbangkan dari seni suara. Yang lainnya itu ada yang pelatih anjing, ada pesulap, ada grup tari. Jadi dari aspek menyanyinya atau tarik suaranya, kita harus akui bahwa Putri Aryani ini adalah the best of the best. Hanya saja kita harus maklumi bahwa American Got Talent ini tidak hanya menilai dari sisi suara, mungkin dari aspek-aspek lain, mungkin dari pesulap dan sebagainya, grup tari, sehingga 5 finalis terakhir ini sebenarnya sama posisinya, adalah finalis-finalis yang harus kita akui kelebihan-kelebihan mereka masing-masing. Kita ketahui bahwa juara pertama itu adalah Adrian Stoika ya. Ini pelatih anjing yang selama 8 tahun dia melatih anjingnya yang bernama Hurricane ini, menjadi juara 1. Kemudian juara 2 itu Anna de Guzman. Anna de Guzman ini pesulap. Yang juara 3 ini grup tari Murmuration. Ini grup tari. Baru yang keempat itu adalah putri kita, anak kita, generasi muda kita Indonesia yang membawa nama harum wanita Indonesia. Dan kita harus bangga juga sebagai muslim dan muslimah di Indonesia ini, bahwa beliau walaupun ke daerah yang dalam tanda petik adalah daerah-daerah yang maksiat ya, kita bilang Las Vegas itu, bisa tampil tetap dengan menutup aurat, dengan menunjukkan ciri khasnya sebagai seorang muslimah, putri muslimah. Alhamdulillah beliau tetap bertahan menjadi muslimah yang pertama tampil di final di American Got Talent ini. Ini suatu kebanggaan bagi kita dan membanggakan untuk anak-anak kita di Indonesia ini. Apatah lagi beliau itu adalah menyandang disabilitas atau difabel. Artinya dengan segala kekurangan beliau mampu tampil menjadi yang terbaik dari seluruh jajaran negeri ini, di seluruh dunia ini, untuk menjadi contoh toladan bagi anak-anak putri-putri kita, terutama generasi bangsa Indonesia hari ini. Saudara-saudaraku seiman, saqidah sebangsa dan setanah air, kebetulan ini Putri Aryani ini lahir di Kampar ya, daerah Riau, yang sekampung dengan ya Abdul Somad juga di Pekanbaru, Riau. Beliau ini adalah putri dari seorang pasangan yang ayahnya adalah dari Jawa, ibunya dari Riau. Kemudian ketika beliau melakukan pendidikan, walaupun lahir di Kampar, tapi pendidikan beliau di Yogyakarta, di Bantul. Tapi satu kebanggaan bagi kita, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kenapa kita harus bangga? Karena memang di American Got Talent itu putri Indonesia baru 4 orang bersama dengan Putri Aryani ini. Yang masuk ke final itu belum pernah. Dulu pernah Damian ya, ini pesulap, itu pernah masuk di American Got Talent ini. Kemudian The Secret Riana, ini pesulap, juga pernah masuk, tidak masuk ke final.
Kemudian Cakrahan ini penyanyi ya. Ini ada lagu dia untuk hadiah kepada ayahnya, Kekasih Bayangan lagunya. Dan keempat ini baru Putri Aryani. Dari keempat ini hanya Putri Aryani yang masuk ke final. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini selain bangga, tapi saya dari sisi keagamaan hanya ingin mengingatkan sebagaimana kemarin dalam poin video saya sebelumnya, bahwa kita perlu revolusi akhlak, revolusi budi pekerti, dan terakhir juga kita perlu juga meningkatkan kreativitas dan keahlian anak-anak kita, putra-putri kita, generasi muda kita ke depan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi juga mengatakan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi, bahwa setiap anak yang lahir itu sebenarnya fitrah. Dalam hadis yang lain disambung fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membentuknya, mendidiknya, mengarahkannya sehingga dia bisa apakah menjadi Nasrani, apakah menjadi Majusi. Ini yang diriwayatkan Nabi. Kemudian di surah Ar-Rum juga Allah mengatakan dalam satu ayatnya bahwa setiap anak-anak itu, setiap kita itu sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, yang kitalah yang membentuknya. Kata Allah itu dalam surah Ar-Rum ayat 30, fitratullahi allati fatarana sa'alaiha, bahwa fitrah Allah lah yang telah menciptakan sesuatu itu menjadi dari fitrahnya. Jadi fitratullahi allati fatarana sa'alaiha, jadi fitrah Allah